Bayangkan dalam gelapnya malam, ada sosok pemuda yang wajahnya bercahaya, hatinya menyala oleh ayat-ayat Allah. Beliau adalah Abbad bin Bishr, penjaga malam Rasulullah dan penjaga Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian bertanya, adakah manusia yang cahayanya terpancar karena kedekatannya dengan Al-Quran? Kisah ini bukan sekedar cerita biasa, tapi kisah nyata tentang seorang sahabat muda yang hidupnya dipenuhi cahaya, secara lahir dan batin. Mari kita telusuri kisah luar biasa tentang Abbad bin Bishr, seorang syahid yang wajahnya disinari Al-Quran, penjaga malam Rasulullah SAW, dan bukti hidup bahwa cinta sejati kepada Allah bisa menjadikan manusia bercahaya. Inilah Abbad bin Bishr, sahabat yang wajahnya bercahaya karena Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru bergabung jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat Ansor dari Bani Asja. Beliau tumbuh di Madinah dalam keluarga yang menerima Islam sejak awal kedatangan Rasulullah SAW ke kota itu. Dengan usianya yang masih sangat muda, ketika beliau masuk Islam sekitar usia 16 atau 17 tahun. Namun kemudaannya tidak menghalangi untuk mencintai Al-Quran dengan segenap jiwanya. Beliau belajar langsung dari Rasulullah. Dalam waktu singkat, beliau menjadi penghafal Al-Quran dan salah satu qori terbaik di antara para sahabat Nabi. Rasulullah pernah berkata tentangnya, sungguh cahaya Al-Quran bersinar dari wajah Abbad bin Bishr. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Suatu ketika, para sahabat menyaksikan sendiri bahwa wajah Abbad bin Bishr sering tampak bersinar, terutama ketika beliau sedang membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Namun bukan hanya cahayanya yang menakjubkan, tapi juga keteguhannya dalam sholat malam. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah. Malam-malamnya dihabiskan dengan sholat, siangnya diisi dengan jihad dan mengajar Al-Quran. Kisah menakjubkan saat berjaga di malam hari. Suatu malam ketika Rasulullah tengah dalam perjalanan perang, beliau menunjuk Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir untuk berjaga di depan tenda beliau. Abbad berkata kepada Ammar, "Tidurlah terlebih dahulu, aku akan berjaga malam ini." Lalu beliau berdiri dalam sholat tahajud. Di kegelapan malam, di tengah sunyi di gurun. Tiba-tiba seorang musuh yang mengintai dari jauh melihat bayangan sosok berdiri. Musuh itu menyiapkan anak panah dan melepaskannya. Lalu anak panah itu menancap ke tubuh Abbad bin Bishr. Namun beliau tetap melanjutkan bacaan sholatnya. Dan panah kedua dilepaskan lagi, kembali menancap. Namun Abbad bin Bishr tetap berdiri. Baru setelah panah ketiga, beliau menyelesaikan surat yang ia baca dan membangunkan Ammar. Ammar pun terkejut melihat tubuh Abbad berlumuran darah. Beliau berkata, "Mengapa engkau tidak membangunkanku lebih awal?" Abbad menjawab, "Aku sedang membaca surat yang sangat indah. Aku tidak ingin memotongnya. Tetapi ketika aku khawatir keselamatan Rasulullah, barulah aku bangunkan engkau." Allahu Akbar. Beginilah cinta sejati kepada Al-Quran dan Rasulnya. Abbad bin Bishr bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga panglima tangguh. Dalam banyak pertempuran seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk, beliau berada di garis depan dan menjadi salah satu komando dalam ekspedisi ke Yamamah, menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Di Perang Yamamah, ketika pasukan muslim sempat terdesak dan barisan mereka kacau, Abbad bin Bishr maju ke depan dan berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran kalian dengan tindakan." Abbad bin Bishr mengobarkan semangat pasukan. Beliau bertempur dengan gagah berani, membaca ayat-ayat suci di tengah perang, hingga akhirnya gugur sebagai syuhada. Abbad bin Bishr wafat dalam usia yang sangat muda, namun hidupnya begitu padat dengan keberkahan. Para sahabat yang menemukan jenazahnya menyaksikan bahwa wajahnya bersinar, bahkan setelah wafat. Abbad bin Bishr gugur dalam keadaan tersenyum. Tubuhnya penuh luka karena panah dan pedang, namun wajahnya tetap damai. Cinta Abbad kepada Al-Quran membuat Allah mencintainya.
Beliau hidup sebagai cahaya, wafat sebagai cahaya, dan kelak dibangkitkan bersama Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, kisah Abbad bin Bishr bukan sebuah dongeng. Ini adalah cahaya dari sejarah Islam. Kita mungkin tidak bisa berdiri dalam sholat meski sedang terluka. Akan tetapi kita bisa mencintai Al-Quran seperti Abbad bin Bishr. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.